Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasai Dwi Saputra dari kelas 3A Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempraktekkan model pembelajaran problem based learning pada materi zakat. Problem based learning itu yaitu model pembelajaran yang menggunakan studi kasus atau problem, menemukan masalah dan yaitu dengan mengorganisasikan siswa menemukan suatu masalah pada materi atau pembelajaran yang harus dipecahkan oleh siswa tersebut, yang dimana problem based learning itu membutuhkan akal untuk pemecahan masalah itu sendiri. Kita akan masuk ke video materinya, yaitu az-zakat. Zakat yang artinya mensucikan harta. Zakat itu adalah harta yang harus dikeluarkan oleh setiap umat Islam ketika sudah mencapai nisabnya tertentu. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama, ada yang tahu gak apa saja macam-macam zakat? Fitri dan mal. Ya, betul. Macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama zakat al-fitri, lalu yang kedua ada zakat mal. Nah, zakat fitri ini adalah zakat yang harus dibayarkan oleh setiap umat Islam setiap pada bulan Ramadan dengan batas waktu dari mulainya hari pertama puasa hingga akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Zakat ini nisabnya tidak ada nisab, karena zakat al-fitri ini syaratnya hanya kita itu mempunyai makanan untuk esok hari buat dimakan oleh keluarga kita. Itu sudah wajib kita membayarkan zakat untuk kita dan keluarga. Zakat fitri itu wajib dibayarkan oleh umat Islam, baik dari yang baik sampai kakek nenek yang tua, baik laki-laki atau perempuan, baik yang sudah balik atau yang belum balik. Lalu zakat al-fitri ini dengan yang harus dibayarkan itu adalah seberat 2,5 kg, atau kalau di Indonesia itu biasanya jual beli beras itu menggunakan liter, yang dimana liter ini biasanya 3,5 liter, atau dengan uang itu seharga beras tersebut. Ya, biasanya 1 liter mungkin 10 atau 11 ribu dikalikan 3,5 liter tadi, lalu diserahkan kepada yang berwenang atau panitia zakat, lalu supaya nantinya akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, kita masuk kepada yang membutuhkan zakat itu, atau yang dinamakan mustahiq zakat. Mustahiq zakat itu ada 8 golongan. Apa saja? Ada yang tahu nggak salah satunya, anak-anak? Orang miskin. Ya, betul. Salah satunya itu fakir, miskin, fisabilillah, gorim, hamba sahaya, mu'alaf, dan lain-lain. Lalu mustahiq ini orang yang menerima zakat, orang yang pantas menerima zakat. Lalu selain daripada orang yang menerima zakat itu, ada yang namanya orang yang mengeluarkan zakat. Karena zakat itu kan ada yang namanya orang yang menerima dan orang yang mengeluarkan zakat. Karena tidak ada yang menerima kalau tidak ada yang mengeluarkan zakat. Begitu pula tidak akan ada orang yang mengeluarkan zakat kalau tidak ada yang menerima. Begitu. Lalu orang yang mengeluarkan zakat ini dinamakan muzaki. Muzaki itu tadi orang yang berzakat, yaitu kita, orang yang memiliki harta untuk dimakan esok hari, itu sudah wajib menjadi muzaki pada zakat al-fitri. Oke, anak-anak, sekarang kakak minta kalian membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Lalu kakak ingin kalian memecahkan suatu masalah, yaitu kakak akan beri
pertanyaan untuk kalian pecahkan masing-masing kelompok. Nanti kemudian ketua kelompoknya akan menyebutkan satu persatu ya, berapa zakat beras pada zakat fitri yang harus dikeluarkan oleh satu keluarga yang berisikan satu ayah, satu ibu, dan 2 orang anak. Oke, itu nanti kalian cari jawabannya, lalu nanti kalian tinggal acungkan tangan dan keluarkan jawabannya, sebutkan jawabannya berapa yang harus dikeluarkan, zakat berapa liter, atau uang boleh, karena zakat itu kan bisa uang dan bisa bukan. Nanti kalian bisa sebutkan berapanya. Bagaimana, sudah anak-anak? Ya, silahkan disebutkan. 14 liter. Oke, baik. Anak-anakku sangat pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasai Dwi Saputra dari kelas 3A Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membawakan materi zakat, khususnya materi zakat mal dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Zakat mal adalah zakat mal itu terdiri dari 2 kata yang berbeda, zakat dan mal. Mal itu artinya harta dan zakat itu artinya harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang sudah mencapai nisab. Zakat mal itu adalah sebuah zakat yang wajib kita keluarkan ketika harta yang kita miliki itu sudah mencapai nisabnya. Nisab zakat mal itu berbeda-beda sesuai dengan macam-macam zakatnya. Sebelum masuk ke macam-macam zakat, kita akan berbicara dulu tentang mustahik dan muzaki zakat. Muzaki itu adalah seseorang yang wajib mengeluarkan zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal. Seseorang yang harus mengeluarkan zakatnya untuk mensucikan hartanya, membersihkan hartanya dari sesuatu atau harta yang bukan miliknya. Karena dalam Islam, harta sedikit apapun mungkin ada hak orang lain di dalamnya. Maka dari itu kita harus membersihkannya, kita harus mencucikannya dengan cara berzakat. Khususnya zakat mal, karena zakat harta itu identik dengan zakat mal. Mal itu kan harta. Lalu ada yang namanya mustahik atau orang yang menerima zakat. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat, di mana mustahik itu ada fakir, miskin, gharim, disabilillah, mu'allaf, hamba sahaya, dan lain sebagainya. Lalu zakat mal ini terbagi kepada beberapa harta, yaitu harta emas dan perak atau perhiasan yang biasa kita sebut itu. Lalu ada perniagaan, lalu ada peternakan, lalu ada pertanian, dan juga zakat barang temuan. Zakat emas atau perak ini nisabnya adalah kurang lebih 88 gram, atau ada riwayat lain yang mengatakan 93,6 gram emas atau perak. Yang dimana besar zakat yang harus dikeluarkan pada zakat harta yang perhiasan ini adalah sebesar 2,5% dari kepemilikan sebanyak 88 gram tersebut. Nanti tinggal dikalikan dari 88 gram dikali 2,5%, dan segitulah harta yang wajib kita zakati dalam bentuk zakat perhiasan tersebut. Lalu ada zakat
namanya zakat perniagaan. Zakat perniagaan itu seperti mungkin orang tua kita atau kita yang berniaga, yang berdagang, seperti sembako, jualan mungkin bahan bangunan dan lain sebagainya. Itu nisabnya sama seperti nisab emas. Ketika barang niaga itu sudah value-nya atau harga dari barang dagangan kita itu totalnya sudah mencapai harga emas 88 gram, lalu harta yang harus dikeluarkannya sama juga, yaitu 2,5%. Lalu ada yang namanya zakat pertanian ini, di mana zakat pertanian ini zakat yang harus dikeluarkan ketika kita sudah mencapai masa panen. Namun tidak semua orang yang panen itu harus berzakat, karena zakatnya itu ada yang namanya nisab juga. Nisab zakat pertanian ini sebanyak 750 kg nisabnya, batas maksimalnya, yang dimana nisab zakat pertanian ini adalah sebanyak 5% dari hasil panen itu sendiri. Lalu ada yang namanya zakat peternakan. Contohnya kita ambil sapi. Zakat peternakan sapi ini nisabnya adalah sebanyak 30 ekor sapi. Mungkin ketika adik-adik memiliki orang tua yang bekerja di bidang peternakan, lalu memiliki banyak sapi, mungkin sapinya berpuluh-puluh, itu wajib mengeluarkan zakat ketika nisab zakatnya itu 30 ekor. Untuk zakat yang harus dikeluarkan dengan nisab 30 ekor itu yaitu sebanyak 1 ekor umur 1 tahun. Jadi jika adik-adik memiliki orang tua yang berprofesi di bidang peternakan dan memiliki sapi sudah lebih dari 30 ekor, itu wajib dizakatkan. Boleh dikasih tahu kepada orang tuanya untuk berzakat sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan. Lalu ada zakat barang penemuan atau harta temu. Ada yang tahu gak adik-adik di sini barang temuan itu contohnya apa? Harta karun. Ya betul, harta karun itu contoh barang temuan, di mana jika adik-adik misalnya lagi jalan ke sekolah itu nemu harta karun, banyak sekali isinya, banyak sekali uang atau emas atau perak, isinya mungkin yang sangat berharga, yang harganya tinggi, yang mungkin nilai jualnya juga tinggi banget, itu wajib dizakatkan sebanyak 20% dari barang temuan tersebut. Dimana ketika barang temuan itu kan milik orang lain, bukan milik kita ya. Jadi sebenarnya kita tidak ada hak. Namun ketika kita menemukan barang tersebut, kita bisa memilikinya setelah kita mengeluarkan zakat barang temuan ini, yaitu sebesar 20% dari total harta temuan yang kita temukan itu sendiri. Lalu di sini kakak ingin kalian menyimak video yang ada di samping untuk nantinya kalian simak dengan baik-baik. Lalu nanti kalian bisa sebutkan hak zakat apa saja yang mungkin dizakatkan pada video itu. Mana sudah? Oke, silahkan sebutkan. Boleh disebutkan satu orang saja yang berani. Siapa? Ngacungkan tangan. Ya boleh. Sebutkan silahkan apa saja dari video tadi yang ada zakat mal tersebut, macam-macamnya. Peternakan, emas, pertanian. Ya betul banget. Terima kasih ya adik-adik telah mengikuti pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-zakat, zakat yang artinya mensucikan harta. Zakat itu adalah
harta yang harus dikeluarkan oleh setiap umat Islam ketika sudah mencapai nisabnya tertentu. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama, ada yang tahu gak apa saja macam-macam zakat? Fitri dan mal. Ya, betul. Macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama zakat al-fitri, lalu yang kedua ada zakat mal. Nah, zakat fitri ini adalah zakat yang harus dibayarkan oleh setiap umat Islam setiap pada bulan Ramadan dengan batas waktu dari mulainya hari pertama puasa hingga akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Zakat ini nisabnya tidak ada nisab, karena zakat al-fitri ini syaratnya hanya kita itu mempunyai makanan untuk esok hari buat dimakan oleh keluarga kita, itu sudah wajib kita membayarkan zakat untuk kita dan keluarga. Zakat fitri itu wajib dibayarkan oleh umat Islam, baik dari yang bayi sampai kakek nenek yang tua, baik laki-laki atau perempuan, baik yang sudah balik atau yang belum balik. Lalu zakat al-fitri ini dengan yang harus dibayarkan itu adalah seberat 2,5 kg, atau kalau di Indonesia itu biasanya jual beli beras itu menggunakan liter, yang dimana liter ini biasanya 3,5 liter, atau dengan uang itu seharga beras tersebut. Ya, biasanya 1 liter mungkin 10 atau 11 ribu dikalikan 3,5 liter tadi, lalu diserahkan kepada yang berwenang atau panitia zakat, lalu supaya nantinya akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, kita masuk kepada yang membutuhkan zakat itu, atau yang dinamakan mustahiq zakat. Mustahiq zakat itu ada 8 golongan. Apa saja? Ada yang tahu nggak salah satunya, anak-anak? Orang miskin. Ya, betul. Salah satunya itu fakir, miskin, fisabilillah, gorim, hamba sahaya, mu'alaf, dan lain-lain. Lalu mustahiq ini orang yang menerima zakat, orang yang pantas menerima zakat. Lalu selain daripada orang yang menerima zakat itu, ada yang namanya orang yang mengeluarkan zakat. Karena zakat itu kan ada yang namanya orang yang menerima dan orang yang mengeluarkan zakat. Karena tidak ada yang menerima kalau tidak ada yang mengeluarkan zakat. Begitu pula tidak akan ada orang yang mengeluarkan zakat kalau tidak ada yang menerima. Begitu. Lalu orang yang mengeluarkan zakat ini dinamakan muzaki. Muzaki itu tadi orang yang berzakat, yaitu kita, orang yang memiliki harta untuk dimakan esok hari, itu sudah wajib menjadi muzaki pada zakat al-fitri. Zakat mal adalah zakat mal itu terdiri dari dua kata yang berbeda, zakat dan mal. Mal itu artinya harta, dan zakat itu artinya harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang sudah mencapai nisab. Zakat mal itu adalah sebuah zakat yang wajib kita keluarkan ketika harta yang kita miliki itu sudah mencapai nisabnya. Nisab zakat mal itu berbeda-beda sesuai dengan macam-macam zakatnya. Sebelum masuk ke macam-macam zakat, kita akan berbicara dulu tentang mustahiq dan muzaki zakat. Muzaki itu adalah seseorang yang wajib mengeluarkan zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal. Seseorang yang harus mengeluarkan zakatnya untuk mensucikan hartanya, membersihkan hartanya dari sesuatu atau harta yang bukan miliknya. Karena dalam Islam, harta sedikit apapun mungkin ada hak orang lain di dalamnya.
Maka dari itu kita harus membersihkannya, kita harus mencucikannya dengan cara berzakat. Khususnya zakat mal, karena zakat harta itu identik dengan zakat mal. Mal itu kan harta. Lalu ada yang namanya mustahik atau orang yang menerima zakat. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat, di mana mustahik itu ada fakir, miskin, gharim, fisabilillah, mu'allaf, hamba sahaya, dan lain sebagainya. Lalu zakat mal ini terbagi kepada beberapa harta, yaitu harta emas dan perak atau perhiasan yang biasa kita sebut itu. Lalu ada perniagaan, lalu ada peternakan, lalu ada pertanian, dan juga zakat barang temuan. Zakat emas atau perak ini nisabnya adalah kurang lebih 88 gram, atau ada riwayat lain yang mengatakan 93,6 gram emas atau perak. Yang dimana besar zakat yang harus dikeluarkan pada zakat harta yang perhiasan ini adalah sebesar 2,5% dari kepemilikan sebanyak 88 gram tersebut. Nanti tinggal dikalikan dari 88 gram dikali 2,5%, dan segitulah harta yang wajib kita zakati dalam bentuk zakat perhiasan tersebut. Lalu ada zakat namanya zakat perniagaan. Zakat perniagaan itu seperti mungkin orang tua kita atau kita yang berniaga, yang berdagang, seperti sembako, jualan mungkin bahan bangunan dan lain sebagainya. Itu nisabnya sama seperti nisab emas. Ketika barang niaga itu sudah value-nya atau harga dari barang dagangan kita itu totalnya sudah mencapai harga emas 88 gram, lalu harta yang harus dikeluarkannya sama juga, yaitu 2,5%. Lalu ada yang namanya zakat pertanian ini, di mana zakat pertanian ini zakat yang harus dikeluarkan ketika kita sudah mencapai masa panen. Namun tidak semua orang yang panen itu harus berzakat, karena zakatnya itu ada yang namanya nisab juga. Nisab zakat pertanian ini sebanyak 750 kg nisabnya, batas maksimalnya. Yang dimana nisab zakat pertanian ini adalah sebanyak 5% dari hasil panen itu sendiri. Lalu ada yang namanya zakat peternakan. Contohnya kita ambil sapi. Zakat peternakan sapi ini nisabnya adalah sebanyak 30 ekor sapi. Mungkin ketika adik-adik memiliki orang tua yang bekerja di bidang peternakan, lalu memiliki banyak sapi, mungkin sapinya berpuluh-puluh, itu wajib mengeluarkan zakat ketika nisab zakatnya itu 30 ekor. Untuk zakat yang harus dikeluarkan dengan nisab 30 ekor itu yaitu sebanyak 1 ekor umur 1 tahun. Jadi jika adik-adik memiliki orang tua yang berprofesi di bidang peternakan dan memiliki sapi sudah lebih dari 30 ekor, itu wajib dizakatkan. Boleh dikasih tahu kepada orang tuanya untuk berzakat sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan. Lalu ada zakat barang penemuan atau harta temu. Ada yang tahu gak adik-adik di sini barang temuan itu contohnya apa? Harta karun. Ya betul, harta karun. Itu contoh barang temuan di mana jika adik-adik misalnya lagi jalan ke sekolah itu nemu harta karun, banyak sekali isinya, banyak sekali uang atau emas atau perak, isinya mungkin yang sangat berharga, yang harganya tinggi, yang mungkin nilai jualnya juga tinggi banget, itu wajib dizakatkan.
sebanyak 20% dari barang temuan tersebut. Di mana ketika barang temuan itu kan milik orang lain, bukan milik kita ya. Jadi sebenarnya kita tidak ada hak. Namun ketika kita menemukan barang tersebut, kita bisa memilikinya setelah kita mengeluarkan zakat barang temuan ini, yaitu sebesar 20% dari total harta temuan yang kita temukan itu sendiri.